Kencing Anda berbusa terus dan badan terasa lelah pada saat baru bangun tidur? Hati-hati, ginjal Anda mungkin sudah rusak 70% tanpa Anda sadari. Tapi tenang, ada 2 bahan dapur murah meriah yang bisa jadi penyelamatnya. Sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe dulu ya. Tulis juga di komentar dari kota mana Anda menonton. Yuk kita saling kenal dan support untuk hidup lebih sehat bersama-sama. Minggu lalu ada seorang ibu datang ke tempat praktek saya dengan wajah pucat dan mata sembab. Namanya Bu Aminah dari Surabaya, usia 52 tahun. Beliau duduk di depan saya sambil menunjukkan hasil lab dengan tangan gemetar. "Dok, saya benar-benar syok berat," katanya dengan suara bergetar. "Hasil medical check-up kemarin menunjukkan fungsi ginjal saya tinggal 40%. Padahal selama ini saya merasa baik-baik saja. Tidak pernah sakit pinggang, tidak pernah kencing darah. Cuma kadang-kadang kencing saya berbusa seperti sabun, tapi saya pikir itu hal biasa karena tidak terasa sakit." Saya melihat raut wajahnya yang penuh kekhawatiran. Bu Aminah melanjutkan ceritanya yang bikin saya takut, "Dok, kakak saya meninggal karena gagal ginjal. Dia harus cuci darah selama 3 tahun sebelum akhirnya menyerah. Saya tidak mau bernasib sama, anak-anak saya masih butuh saya." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Disinilah masalah terbesarnya. Ginjal adalah organ paling pendiam di tubuh kita, berbeda dengan jantung yang langsung berdebar saat bermasalah atau lambung yang langsung perih saat ada gangguan. Ginjal bisa rusak perlahan-lahan selama bertahun-tahun tanpa memberikan sinyal rasa sakit sedikit pun. Tahukah Anda fakta yang mencengangkan ini? Setiap harinya, ginjal kita menyaring 180 liter darah. Coba bayangkan, 180 liter itu setara dengan 900 gelas air atau sekitar 36 galon air minum. Dan semua pekerjaan super berat ini dilakukan oleh 2 organ yang ukurannya hanya sebesar kepalan tangan Anda. Ginjal bekerja 24 jam non-stop, tidak pernah istirahat sedetik pun. Tugasnya menyaring semua racun dari makanan yang kita konsumsi, sisa metabolisme tubuh, obat-obatan yang kita minum, polusi yang kita hirup, kelebihan garam dari makanan favorit kita, bahkan stres yang kita alami juga harus disaring. Ginjal yang lebih mengerikan lagi kalau ginjal sampai mogok kerja total. Dalam hitungan hari saja, racun akan menumpuk di seluruh tubuh, darah kita akan menjadi kotor, cairan menumpuk di paru-paru, jantung harus kerja ekstra keras, otak bisa keracunan, dan seluruh organ vital terancam gagal fungsi. Makanya orang dengan gagal ginjal harus menjalani cuci darah 2-3 kali seminggu. Sekali cuci darah bisa menghabiskan waktu 4-5 jam dengan biaya jutaan rupiah per kedatangan, belum lagi efek sampingnya lemas luar biasa, mual, kram otot, dan kualitas hidup yang menurun drastis. Tapi tunggu dulu, jangan panik dan putus asa dulu. Ada kabar baik yang harus Anda dengar. Bu Aminah yang saya ceritakan tadi sekarang kondisinya sudah membaik signifikan. Dalam waktu 2 bulan saja, angka kreatininnya yang tadinya 2,8 mg per dl turun drastis menjadi 1,5 mg per dl. Kencing yang dulunya selalu berbusa seperti deterjen, sekarang sudah jernih kembali. Bengkak di kakinya hilang total. Energinya kembali seperti dulu, bahkan wajahnya yang tadinya pucat kusam, sekarang terlihat segar berseri. Mari kita bahas lebih dalam, kenapa ginjal bisa rusak tanpa terasa sakit sedikit pun. Ginjal manusia diciptakan dengan sistem cadangan yang luar biasa canggih. Bayangkan, dengan hanya 1 ginjal saja yang berfungsi, seseorang masih bisa hidup normal, bekerja, berolahraga, bahkan tidak merasakan perbedaan apapun. Inilah yang jadi pedang bermata dua, karena cadangan fungsinya sangat besar. Ketika ginjal mulai rusak, 20% untuk hidup, 1, 2, 3, yuk kita saling kenal. Kita masih merasa sehat, masih kuat beraktivitas, tidak ada keluhan berarti. Pak Hendra dari Bandung, 45 tahun, adalah contoh nyata. Selama 10 tahun, dia rutin minum obat pereda nyeri untuk sakit kepalanya, tanpa pernah periksa ke dokter. Saya pikir, wajar dok, namanya juga kerja keras, pasti sering pusing katanya. Ditambah kebiasaan minum kopi 4-5 gelas sehari, dan sangat jarang minum air putih. Air putih itu hambar dok, saya lebih suka kopi atau teh manis, akunya. Ginjal Pak Hendra sebenarnya sudah berteriak minta tolong, tapi sayangnya sinyalnya terlalu lemah untuk didengar. Baru ketika kerusakan sudah mencapai 70% lebih, gejala mulai muncul. Tapi di titik ini, seringkali sudah terlambat untuk pulih sempurna. Sekarang, coba Anda perhatikan baik-baik, apa Anda pernah mengalami tanda-tanda ini? Pertama, kencing berbusa yang tidak hilang meski sudah disiram berkali-kali. Ini bukan busa biasa,
tapi busa yang kental seperti busa sabun cuci piring. Kedua, bengkak di kaki atau kelopak mata, terutama saat bangun tidur. Bengkaknya empuk, kalau ditekan akan membekas beberapa detik. Ketiga, mudah capek dan lemas, padahal tidak melakukan aktivitas berat. Rasanya seperti tenaga terkuras habis tanpa sebab jelas. Keempat, kulit terasa gatal tanpa ada ruam atau alergi. Gatalnya menjalar ke seluruh tubuh, terutama malam hari. Tanda lainnya yang sering diabaikan, nafsu makan menurun drastis, makanan terasa hambar atau pahit di lidah. Mual tanpa sebab yang jelas, terutama pagi hari. Susah konsentrasi, pikiran sering blank, tiba-tiba tekanan darah naik tanpa alasan jelas, padahal tidak ada riwayat hipertensi, kram otot yang sering kambuh, terutama di betis. Urin berubah warna menjadi keruh seperti air teh atau kadang kemerahan. Frekuensi buang air kecil berubah, bisa jadi sangat sering atau malah sangat jarang. Kalau Anda mengalami 2-3 gejala dari yang saya sebutkan, jangan tunda lagi. Segera periksa fungsi ginjal Anda sekarang. Saya jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana bagaimana ginjal bekerja dan kenapa bisa muncul busa di urin. Bayangkan ginjal Anda seperti saringan kopi di rumah. Tugasnya memisahkan ampas kopi dari air kopinya. Normalnya, saringan ini punya lubang-lubang sangat kecil yang hanya bisa dilewati air dan zat-zat kecil yang memang harus dibuang. Protein adalah molekul besar yang seharusnya tidak bisa lewat lubang saringan ini, sama seperti bubuk kopi yang tertahan di filter. Tapi ketika ginjal mulai rusak, saringannya mulai robek atau bocor, lubang-lubangnya membesar tidak normal. Akibatnya, protein yang seharusnya tetap di dalam darah malah lolos ke urin. Nah, protein inilah yang membuat kencing Anda berbusa. Semakin banyak protein yang bocor, semakin Banyak busanya ini seperti saat Anda mengocok putih telur yang penuh protein, pasti berbusa kan? Sama persis seperti itu yang terjadi di toilet Anda. Lalu apa saja sih yang bisa merusak ginjal kita? Pertama dan paling utama, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Ini seperti menyemprot saringan dengan tekanan air super kencang terus-menerus sampai akhirnya robek. Kedua, diabetes atau gula darah tinggi, gula berlebih dalam darah, seperti sirup kental yang menyumbat dan merusak saringan halus di ginjal. Ketiga, kebiasaan minum obat pereda nyeri sembarangan. Obat-obatan ini seperti racun yang perlahan mengikis ginjal. Keempat, dehidrasi kronis alias kurang minum air putih. Ginjal butuh air untuk membilas racun. Kalau kurang air, racun menumpuk dan mengkristal. Penyebab lainnya terlalu banyak konsumsi protein hewani, terutama daging merah. Ginjal harus kerja ekstra keras untuk memproses protein berlebih. Kebiasaan menahan kencing, urin yang tertahan bisa balik ke ginjal dan menyebabkan infeksi atau tekanan berlebih. Merokok, nikotin merusak pembuluh darah halus di ginjal. Makanan tinggi garam dan pengawet memaksa ginjal bekerja overtime untuk membuang kelebihan natrium. Minuman bersoda dan berenergi, kandungan fosfor dan gulanya merusak ginjal perlahan. Stres kronis menghasilkan hormon kortisol berlebih yang merusak ginjal. Lalu, apa saja sih yang bisa merusak ginjal kita? Pertama dan paling utama, bahan ajaib pertama yang akan menyelamatkan ginjal Anda adalah seledri. Ya, benar, seledri hijau yang biasa Anda pakai untuk taburan sop atau campuran bakso. Jangan pernah remehkan daun hijau yang sering terabaikan ini. Seledri mengandung senyawa super hebat bernama apigenin dan luteolin yang sudah dibuktikan puluhan penelitian ilmiah bisa menurunkan peradangan di ginjal secara signifikan. Tapi itu belum semuanya. Seledri punya efek diuretik alami yang luar biasa. Artinya membantu Anda buang air kecil lebih lancar tanpa memaksa ginjal bekerja keras seperti obat diuretik kimia. Bonus dahsyatnya lagi, seledri mengandung valalites yang terbukti menurunkan tekanan darah dengan cara melemaskan pembuluh darah. Ingat, tekanan darah tinggi adalah musuh nomor 1 ginjal. Jadi, dengan seledri Anda dapat triple manfaat sekaligus. Bersihkan ginjal, lancarkan kencing, dan turunkan tensi. Bahan kedua yang tidak kalah spektakuler adalah ketumbar. Bisa pakai bijinya yang kering atau daunnya yang segar. Ketumbar ini benar-benar jagoan dalam urusan detoksifikasi ginjal. Di dalam ketumbar terdapat senyawa ajaib bernama linalol dan quercetin yang bekerja seperti magnet penarik racun. Senyawa ini mampu mengikat logam berat seperti merkuri dan timbal yang menumpuk di ginjal lalu membuangnya keluar lewat urin.
Yang lebih menakjubkan, ketumbar punya sifat antibakteri dan anti jamur alami yang melindungi saluran kemih dari infeksi. Tahu kan, infeksi saluran kemih yang berulang bisa naik ke ginjal dan menyebabkan kerusakan permanen. Nah, ketumbar ini seperti bodyguard yang jaga pintu masuk supaya kuman tidak bisa naik ke ginjal. Plus, ketumbar kaya antioksidan yang melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Kombinasi seledri dan ketumbar ini ibarat tim superhero. Seledri membuka jalan dengan efek diurepiknya, sementara ketumbar menyapu bersih semua racun yang sudah terlepas. Ingat selalu pesan saya, kesehatan itu anugerah yang harus dijaga, bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Jaga ginjal Anda, mulai dari sekarang, jangan tunggu sampai terlambat. Mulai dengan ramuan sederhana ini, ubah pola hidup sedikit demi sedikit, dan rasakan perubahannya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.